Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Francisco Bagnaia sudah saatnya lupakan perebutan gelar juara dunia MotoGP. Alex Marquez lebih layak tantang Marc Marquez. Para pengamat MotoGP menyebut musim ini berada di luar kendali Francisco Bagnaia, Ducati, setelah performanya tak kunjung membaik. Apalagi, ditambah dengan faktor Alex Marquez Gresini, sekarang menjadi penantang terdekat bagi pemuncak klasemen MotoGP, Marc Marquez. Juara MotoGP dua kali itu mengawali musim dengan sulit, baru-baru ini dengan akhir pekan tanpa poin di Prancis dan terhenti pada balapan utama MotoGP Inggris di Silverstone. Bagnaia kini duduk di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP, di belakang Alex Marquez di posisi kedua. Marc Marquez memimpin dengan selisih 24 poin dari saudaranya dan 72 poin dari Bagnaia. Presenter dan pakar MotoGP TNT Michael Laverty, Neil Hodgson, dan Suzy Perry yakin kejuaraan MotoGP tahun ini bisa jadi berada di luar dugaan Francisco Bagnaia. Sejujurnya, saya tidak terkejut karena jauh di lubuk hati saya pikir Marc akan mendominasi tahun ini. Ia mungkin mendominasi lebih dari yang saya duga, kata pengamat MotoGP, Michael Laverty dari TNT Sports dilansir dari Motorsport. Jelas ia membuat beberapa kesalahan. Jika ia tidak membuat kesalahan, musim ini sudah hampir berakhir. Sejauh menyangkut Pecco Bagnaia, setiap putaran yang dilalui, saya merasa ini adalah putaran yang sangat penting baginya. Ia harus menghentikan pendarahan untuk merebut gelar juara dunia MotoGP. Dia harus membuat perbedaan dan harus mengalahkan rekan setimnya. Saya ingin mengatakan bahwa saya yakin Pecco akan membalikkan keadaan, tetapi saat ini saya tidak yakin. Berdasarkan performa Marc saat ini, Alex adalah penantang terdekatnya. Tetapi saya tidak tahu apakah Alex akan memiliki cukup kekuatan untuk mengejar Marc dan mengalahkannya secara konsisten. Saya pikir Marc adalah pembalap terbaik di kejuaraan. Ia memiliki motor terbaik dan peralatan terbaik yang dimilikinya sekarang, ia akan mampu mengalahkannya. Pengamat MotoGP lainnya, Suzy Perry lebih yakin Bagnaia dapat membalikkan penampilannya, tetapi Perry mengaku akan terkejut jika Bagnaia kembali untuk merebut gelar juara dunia. Bisakah Pecco kembali? Ya, saya pikir dia bisa kembali. Tetapi saya pikir sudah agak terlambat sekarang untuk kembali dan memenangkan kejuaraan. Saya akan terkejut, katanya. Jelas ada masalah besar dengan bagian depan motornya, dan kepercayaan dirinya. Saya melihat titel juara dunia masih jauh, tetapi sejujurnya saya melihatnya sekarang kita berada sepertiga dari jarak antara Marc dan Alex. Penampilan Alex Marquez musim ini telah membuka mata banyak orang, termasuk meraih kemenangan balapan MotoGP pertamanya pada balapan rumahnya di Jerez pada April. Kemenangan ini membuatnya memimpin klasemen pembalap sebelum GP Prancis, sebuah prestasi yang mengesankan mengingat pencapaian tertingginya sebelumnya di kejuaraan MotoGP adalah posisi ke-8 pada tahun 2024. Meskipun performa Marc Marquez relatif dominan sejauh musim ini, Alex Marquez secara konsisten tampil baik. Alex 3 kali finish kedua berturut-turut di 3 putaran pembuka musim, dan menempatkan dirinya dalam posisi untuk memperbaiki keadaan jika Marc Marquez melakukan kesalahan. Dia adalah kejutan tahun ini. Dia jauh lebih konsisten daripada tahun-tahun sebelumnya pada MotoGP, ujar Hodgson. Itu menunjukkan bahwa memiliki Marc Marquez sebagai rekan setim adalah hal terburuk bagi pembalap manapun. Jika Anda melihat musim Alex tahun lalu, itu adalah tahun yang cukup biasa-biasa saja. Banyak kesalahan, tidak secepat saudaranya di titik manapun. Dan itulah yang dialami Pecco. Namun yang dialami Alex sekarang adalah, Marc tidak lagi di tim. Dia adalah pembalap nomor 1 di tim Gresini. Dia punya rekan setim yang masih pemula. Dan dia benar-benar melangkah maju. Menurut Laverty, Alex Marquez lebih baik dari yang diprediksi siapapun sebelum musim karena konsistensinya menjadi runner-up, di belakang Marc Marquez pada semua kesempatan balapan. Itu berarti dia mengalahkan Pecco, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli. Setiap saat, dia adalah yang terbaik berikutnya, ucap Laverty. Cara dia membalap di Jerez, saya pikir tanpa kecelakaan dari Marc, dia punya cukup kekuatan untuk benar-benar mengalahkan Marc dalam duel 1 lawan 1. Jadi dia punya kecepatan yang mengesankan sekarang, dan dia juga punya agresivitas. Satu hal yang saya perhatikan, saya pikir dia sedikit kurang agresif terhadap Marc, karena mereka punya rasa cinta persaudaraan. Dia akan melakukannya terhadap siapapun, tetapi terhadap Marc, itu lebih terukur, yang jelas dia tidak ingin mengecewakan saudaranya. Perry menyebut bahwa Alex Marquez sudah menemukan ritmenya setelah memenangi sprint race GP Inggris 2025.
Sangat menyenangkan melihatnya menjadi pusat perhatian karena ia selalu berada di bawah bayang-bayang saudaranya. Jadi, bertukar posisi pimpinan klasemen MotoGP benar-benar bagus, tutur Perry. Johann Zarco berbalik arah, pilih bertahan di LCR Honda. Johann Zarco sebelumnya mengatakan dia menginginkan promosi dari LCR ke pabrikan Honda. Johann Zarco sedang dalam performa terbaik setelah memenangkan MotoGP Prancis di Le Mans di tanah kelahirannya, kemudian mengikutinya dengan podium di Silverstone. Hasil tersebut, ditambah peningkatannya yang konsisten, membuktikan kualitas pembalap tertua MotoGP, tetapi juga menunjukkan daya saing baru Honda. Sebelumnya, Zarco mengutarakan keinginannya untuk promosi ke tim pabrikan Honda untuk musim 2026. Pembalap pabrikan saat ini Luca Marini akan habis kontraknya pada akhir tahun ini, sehingga menciptakan lowongan yang didambakan. Zarco sudah menerima dukungan pabrik saat berada di garasi LCR yang produktif, jadi promosi akan bersifat untuk gengsi saja. Pemilik LCR Lucio Cecchinello mengisyaratkan Honda mungkin mencari bintang dari tempat lain, selain Zarco, untuk mendapatkan pembalap bintang pada tahun 2026. Kini Zarco tampaknya telah mengakui bahwa ia lebih suka bertahan. Hubungan saya dengan Honda dan Cecchinello sangat baik, katanya kepada Sky Italia di Silverstone. Bahkan di tim Lucio, kami bisa mendapatkan lebih banyak dukungan dan menjadi motor pabrikan ketiga. Itu akan menjadi hal yang ideal, kami sedang memikirkan bagaimana agar bisa tetap di sini dan menjadi nomor satu yang sebenarnya di tim Honda. Zarco berada di posisi kelima dalam klasemen MotoGP, pembalap non-Ducati dengan posisi tertinggi. Upayanya telah membantu menciptakan minat terhadap pabrik Honda yang berpotensi kosong tahun depan, jika mereka memutuskan untuk tidak mempertahankan Marini. Marini, kebetulan, mengklaim dia juga sedang dalam pembicaraan untuk bertahan. Namun, bertahannya Zarco di LCR akan membuka pintu bagi Jorge Martin, jika ia meninggalkan Aprilia. Ini akan mempertemukan kembali Martin dengan sahabatnya Alex Espargaro, yang sekarang menjadi pembalap penguji Honda. Namun Espargaro membantah pernah mendesak Martin untuk meninggalkan Aprilia dan pindah ke Honda. Bos Honda Alberto Puig juga menyatakan mereka tidak akan mendekati Martin, atau pebalap manapun, yang terikat kontrak dengan rival. Pedro Acosta, yang akan bergabung dengan KTM pada tahun 2026, juga disebut-sebut sebagai rekrutan impian Honda. Jorge Martin cabut di akhir MotoGP 2025, bos Aprilia Racing bilang begini. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola sudah mengetahui keinginan pembalapnya, yakni Jorge Martin yang berniat hengkang di akhir MotoGP 2025. Menanggapi hal tersebut, Rivola tak mau berbicara banyak, namun ia masih percaya dapat meyakinkan Martin untuk bertahan. Saya tidak melihatnya sebagai titik balik. Saya pikir apa yang terjadi adalah bagian dari serangkaian hal, ujar Rivola. Saya punya ide yang sangat jelas dan saya akan terus mengejarnya. Tidak diragukan lagi, bersama semua penggemar ini, melihat mereka di depan, merasakan kasih sayang mereka, itu mengubah nada pembicaraan. Saya selalu optimis, tambahnya. Sejatinya, Martin masih memiliki kontrak hingga MotoGP 2026. Belum diketahui bagaimana respons resmi Aprilia Racing mengenai keputusan Martin.